Halo semuanya, ketemu lagi di channel VB Andrian. Di video kali ini kita akan membuat pumpkin pots atau kantong labu seperti ini. Nanti bentuknya seperti ini. Dan kantong ini teman-teman bisa pakai untuk tempat permen atau bisa juga dipakai untuk tempat koin. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Oke, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Nah, sekarang untuk alat dan benangnya, di sini saya menggunakan benang poli. Ini saya pakai poli cherry yang benangnya kecil seperti ini. Dan ini saya pakai warna oranye dan warna hijau tua. Atau di sini teman-teman juga bisa pakai benang katun atau benang apa saja ya. Kemudian untuk alat rajutnya, saya pakai tulip gold yang ukuran 3 garis miring 0 atau sama dengan 2,25 mili. Atau teman-teman bisa sesuaikan dengan benang masing-masing. Oke, sekarang kita langsung ya ke tutorialnya. Nah, pertama kita akan membuat lingkaran. Di sini teman-teman bisa membuat dengan cara membuat magic ring atau bisa membuat dengan satu rantai. Saya akan membuat satu rantai. Jadi saya awali dengan simpul. Kemudian di sini saya bikin satu rantai. Nah, saya bikin lingkarannya dengan satu rantai seperti ini. Sekarang kita akan di putaran pertama kita akan membuat 15 double crochet. Nah, untuk double crochet yang pertama kita awali atau kita wakili dengan 3 rantai. Baru selanjutnya 14 double crochet masuk di rantai pertama atau di bagian lubangnya. Nah, sekarang ini sudah 15 double crochet. Double crochet yang pertama diwakili dengan 3 rantai di awal. Sekarang kita tutup di rantai yang ketiga di awal. Kita tutup dengan slip stitch. Kita kencangkan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke putaran kedua. Untuk putaran kedua ini kita akan melakukan penambahan. Jadi di setiap stitch kita akan bikin HDC atau setengah double crochet dan front post double crochet. Nah, caranya di awal untuk HDC awal kita wakili dengan 2 rantai. Ini kita hitung sebagai 1 HDC. Selanjutnya kita bikin front post double crochet di bagian rantai awal. Nah, ini berarti di bagian rantai atau di stitch yang sama dengan HDC-nya. Kita bikin front post double crochet. Nah, sekarang caranya ini kita bikin sebanyak 15 kali. Sekarang saya ulang. Di bagian kedua, stitch kedua, kita bikin HDC di bagian lubang stitch. Nah, di sini kita bikin setengah double crochet atau HDC. Kemudian front post double crochet masih di stitch yang sama. Nah, kita kaitkan dari depan ya karena ini front post. Nah, sekarang langkahnya ini kita bikin sampai 1 putaran atau kita bikin sebanyak 15 kali. HDC, front post double crochet. Nah, sekarang untuk putaran kedua ini sudah selesai. Selanjutnya kita tutup di bagian rantai awal. Kita tutup di rantai yang kedua. Kita bikin slip stitch. Kita kencangkan. Nah, sekarang kita masuk ke putaran yang ketiga. Untuk putaran ketiga ini kita masih melakukan penambahan. Dan di sini kita akan bikin 2 HDC dan 1 front post double crochet. Untuk HDC yang pertama, kita wakili dengan 2 rantai. Kemudian HDC kedua masuk di bagian front post.
di putaran bawahnya. Nah, kita masuk ke bagian lubang front post-nya ya. Kita bikin 1 HDC lagi. Jadi di sini kita hitung 2 HDC. Selanjutnya kita bikin front post double crochet masuk di bagian front post. Jadi masih 1 stitch dengan HDC yang kedua. Nah, kita bikin 1 front post. Nah, jadi di sini ada 2 HDC dan 1 front post. Sekarang langkah ini kita kerjakan sampai 15 kali. Nah, ini saya ulang. Kita bikin 2 HDC. HDC yang pertama masuk di bagian HDC bawahnya. 1. Kemudian HDC kedua masuk di front post. 2. Lalu kita bikin front post double crochet masih di 1 stitch yang sama. Jadi di bagian front post yang sudah ada. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita kerjakan sampai 1 putaran. Nah, kalau sudah selesai untuk putaran ketiganya, kita tutup di rantai yang kedua di awal. Kita tutup dengan slip stitch. Nah, kita kencangkan. Nah, untuk putaran ketiga sudah selesai. Sekarang kita masuk ke putaran yang keempat. Putaran keempat kita masih melakukan penambahan stitch. Dan di sini kita akan bikin 2 HDC dan 2 front post double crochet. Nah, untuk HDC yang pertama di awal seperti biasa ya, kita wakili dengan 2 rantai. Ini kita hitung 1 HDC. Untuk HDC yang kedua masuk di lubang berikutnya. Nah, ini HDC kedua atau ini kita hitung sebagai 2 HDC. Selanjutnya kita bikin 2 front post double crochet. Nah, front post yang pertama masuk di bagian HDC atau 1 stitch dengan HDC yang kedua. Nah, di sini satu front post. Sekarang front post yang kedua masuk di front post yang sudah ada atau di stitch berikutnya. Nah, seperti ini ya. 2 HDC, 2 front post. Nah, sekarang langkah ini kita kerjakan sebanyak 15 kali. Nah, sekarang saya ulang. Di putaran sebelumnya ini ada 3, 2 HDC dan 1 front post ya. Sekarang kita akan bikin 2 HDC. HDC yang pertama. HDC yang kedua di lubang berikutnya. Kemudian 2 front post double crochet. Yang pertama jadi 1 atau 1 stitch dengan HDC kedua. Nah, di sini. Kemudian front post kedua di bagian front post yang sudah ada. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjutkan sampai 1 putaran. Nah, kalau sudah selesai putaran yang keempat, kita tutup di rantai yang kedua di awal. Kita tutup dengan slip stitch. Nah, sekarang putaran yang keempat sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke putaran yang kelima. Di putaran kelima ini, dari 15 pengulangan pola, kita akan bagi menjadi 6 bagian. Jadi nanti di sini kita akan melakukan pengulangan polanya sebanyak 6 kali. Di sini kita akan bikin 2 HDC dan 8 front post double crochet. Nah, caranya untuk HDC yang pertama kita wakili dengan 2 rantai. Nah, ini dihitung sebagai 1 HDC. Kemudian HDC kedua masuk di lubang berikutnya.
Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan bikin 8 front post double crochet dan di sini kita tidak melakukan penambahan stitch. Jadi jumlahnya tetap sama putarannya. Kita bikin 8 front post mulai dari stitch depannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Nah, selanjutnya 2 HDC dan 8 front post ini kita ulang atau kita kerjakan sebanyak 6 kali. Nah, sekarang di akhir putaran kita tutup di bagian rantai. Kita ambil rantai yang kedua, kita tutup dengan slip stitch. Nah, seperti ini. Sekarang putaran yang kelima sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke putaran yang keenam. Di putaran ke-6 ini kita akan melakukan penambahan stitch. Jadi ini penambahan yang terakhir. Nah, di putaran ke-6 ini kita akan bikin 3 HDC dan 8 front post double crochet. Nah, sekarang caranya HDC yang pertama kita wakili dengan 2 rantai. Ini dihitung sebagai 1 HDC. Lalu HDC kedua masuk di lubang berikutnya. HDC ketiga di lubang berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan bikin 8 front post mulai dari front post yang pertama. Jadi untuk front postnya kita mengikuti front post yang sudah ada. Jadi ini 1 stitch dengan HDC yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan mengulang 3 HDC dan 8 front post double crochet. Nah, kita kerjakan sebanyak 6 kali. Kalau sudah selesai di putaran ke-6, kita tutup di rantai yang kedua di awal. Kita tutup dengan slip stitch. Nah, sekarang ini sudah sampai di baris yang ke-6 atau putaran ke-6. Selanjutnya untuk putaran ke-7 sampai di putaran yang ke-12 kita akan ulang pola ini. Jadi pola putaran ke-6 ini kita ulang dari putaran yang ke-7 sampai nanti di putaran yang ke-12. Jadi sekarang kita akan ulangi sebanyak 6 kali putaran lagi sampai di putaran ke-12. Nah, sekarang ini saya sudah bikin sampai di putaran yang ke-12. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Ini saya tandai, saya beri penanda di bagian batas putarannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke putaran yang ke-13. Untuk putaran ke-13 ini kita akan melakukan pengurangan stitch. Nah, sekarang kita masuk di putaran yang ke-13. Di putaran ke-13 ini kita akan melakukan pengurangan stitch. Nah, sekarang di sini kita awali membuat 3 HDC. HDC yang pertama kita wakili dengan 2 rantai. Lalu HDC kedua masuk di lubang berikutnya.
HDC ketiga. Nah sekarang ini ada 8 front post. 2 front post pertama kita akan gabung jadi satu. Ini front post pertama. Kaitkan satu kali. Jangan ditutup ya. Kemudian kita bikin front post lagi di stitch berikutnya. Kaitkan satu kali. Nah, 2 front post ini kita gabung jadi satu. Nah, ini kita hitung sebagai satu front post. Selanjutnya kita akan bikin 4 kali front post. Mulai dari front post depannya. Nah sekarang tinggal 2 front post di akhir. Ini kita akan gabung jadi satu. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Nah 2 front post ini kita gabung jadi satu front post atau satu stitch. Nah seperti ini ya. Sekarang kita akan ulang. Langkahnya ini kita ulang sebanyak 6 kali. Jadi teman-teman tinggal mengikuti blok-blok ini ya. Ini sudah terlihat bagian sisinya. Nah sekarang kita ulang saja langkahnya sama seperti langkah ini. Nah kalau sudah selesai putarannya, kita tutup di rantai kedua di awal. Kita tutup dengan slip stitch. Nah seperti ini. Nah sekarang kita masuk di putaran yang ke-14. Putaran ke-14 ini kita akan melakukan pengurangan lagi. Di awal kita masih bikin 3 HDC. HDC yang pertama kita wakili dengan 2 rantai. Lalu HDC kedua. Masuk di lubang berikutnya. HDC ketiga. Di lubang berikutnya. Nah selanjutnya di bagian front post ini ada 6 front post. 2 front post di awal ini kita akan gabung jadi satu. Ini front post yang pertama. Nah jangan ditutup. Ambil front post kedua. Jangan ditutup. Sekarang kita akan gabung jadi satu. Nah seperti ini. Selanjutnya kita bikin 2 front post double crochet. Nah selanjutnya ini tinggal 2 front post, kita akan gabung jadi satu. Ini front post pertama. Jangan ditutup. Ini front post kedua. Nah sekarang 2 front post ini kita gabung jadi satu. Nah seperti ini ya. Sekarang dari 6 stitch di putaran sebelumnya, sekarang menjadi 4 stitch. Nah selanjutnya kita ulang, atau langkahnya ini kita kerjakan sebanyak 6 kali. Nah kalau sudah selesai putaran, kita tutup di rantai yang kedua di awal. Kita tutup dengan slip stitch. Nah sekarang kita masuk ke putaran yang ke-15. Untuk putaran ke-15 ini kita akan melakukan pengurangan, tapi sekarang pengurangannya di bagian HDC. Nah sekarang di awal ini ada 3 HDC. Kita akan bikin 2 HDC, kita kurangi 1. Kita awali dengan 1 rantai. Ini jangan dihitung ya. Ini kita mewakili setengah dari HDC yang pertama. Lalu masuk ke HDC kedua. Nah ini kita gabung ya. Jadi ini sama seperti kita menggabung HDC yang pertama dan HDC yang kedua.
Lalu HDC yang ketiga atau yang kedua untuk putaran ke-15 ini, 1 HDC di lubang berikutnya. Nah, jadi sekarang kita anggap ini sebagai 2 HDC. Selanjutnya di bagian front post ini tetap sama, tidak dikurangi. Jadi kita akan bikin 4 front post double crochet. Nah, ini 4 front post. Sekarang kita akan ulangi langkahnya. Kita akan bikin 2 HDC dan 4 front post double crochet. Nah, karena ini masih ada 3 HDC, HDC yang pertama dan kedua akan kita gabung jadi 1. Ini HDC yang pertama, ini HDC yang kedua. Nah, ini kita gabung menjadi 1 HDC. Nah, seperti ini ya. Lalu 1 HDC lagi di lubang berikutnya. Nah, sekarang ini 2 HDC. Sekarang kita lanjutkan membuat 4 front post double crochet. Nah, sekarang di akhir putaran, karena ini bagian pumpkinnya ini sudah selesai. Sekarang kita akan menutup bagian atasnya. Kita akan tutup menggunakan benang hijau. Jadi teman-teman siapkan benang hijau. Nah, kita siapkan benang hijau. Kita akan sambung benangnya. Kita akan ganti di front post yang terakhir ya. Jadi sebelum kita tutup, kita ganti dulu benangnya di front post yang terakhir. Nah, sekarang ini akan saya ganti dengan benang hijau. Saya sambung dengan benang hijau. Baru selanjutnya kita tutup di HDC pertama. Bukan di rantai ya, jadi di bagian HDC yang pertama kita tutup dengan slip stitch. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekarang kita masuk ke putaran yang ke-16. Di putaran ke-16 ini kita menggunakan benang hijau. Kita akan membuat single crochet di setiap lubang stitch. Nanti jumlahnya ada 36 single crochet. Kita bikin sebanyak 1 putaran. Nah, kita awali dengan 1 rantai, mulai dari stitch yang pertama. Nah, kalau sudah, kita tutup di single crochet yang pertama dengan slip stitch. Kita kencangkan. Nah, sekarang masuk di putaran yang ke-17. Ini putaran terakhir, kita akan bikin lubang-lubang untuk talinya. Kita awali dengan 4 rantai. Lalu skip lubang kedua, kita skip, masuk ke lubang ketiga. Kita bikin double crochet. 1 rantai, skip 1 lubang, lubang berikutnya double crochet. Nah, kita kerjakan sampai 1 putaran. Nah, kalau sudah, kita tutup putarannya di bagian rantai yang ketiga. Kita tutup dengan slip stitch. Nah, seperti ini ya. Sekarang benangnya bisa kita potong, lalu kita rapikan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini benangnya kita rapikan dulu. Selanjutnya teman-teman bikin tali untuk stringnya. Ini saya bikin dari 75 rantai. Kita bikin 2. Sekarang kita akan masukkan ke dalam lubang serutnya.
Nah, sekarang untuk pumpkin pouch-nya ini sudah selesai. Nanti teman-teman tinggal rapikan untuk tali serutnya. Ini kita gabung. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk talinya ini sekarang kita bisa tempelkan daun seperti ini. Jadi untuk hiasan. Nah, sekarang untuk cara membuat daunnya ini. Nah, sekarang kita akan membuat bagian daun. Untuk ujungnya kita lebihkan sedikit untuk menjahit atau untuk merapikan. Kita awali dengan simpul. Lalu kita bikin 4 rantai. 4 rantai ini kita gabung jadi satu. Masuk di rantai yang pertama. Kita bikin slip stitch. Nah, seperti ini ya. Jadi ini membentuk lingkaran. Nah, selanjutnya kita bikin 3 rantai. Lalu 2 double crochet masuk di lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan membuat tusuk packet. Nah, tusuk packetnya ini kita bikin dari 2 rantai. 1, 2, baru kita masuk di bagian benang 2 ini di depan. Kita ambil benang, kita keluarkan semua. Nah, jadi seperti membuat slip stitch. Nah, untuk tusuk packetnya ini bisa kita bikin dari 2 rantai atau 3 rantai. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena ini kita akan bikin kecil, jadi tusuk packetnya kita bikin dari 2 rantai. Selanjutnya kita bikin 2 tusuk treble. Masuk ke dalam lubang. Lalu kita bikin lagi tusuk packet dari 2 rantai ya. Masuk ke dalam 2 benang yang di depan. Kita ambil benang, kita keluarkan semua. Nah, seperti ini. Sekarang 2 treble dan tusuk packetnya ini kita kerjakan sebanyak 3 kali. Nah, ini masih 1, sekarang kita bikin 2 kali lagi. Nah, sekarang setelah 3 kali kita bikin tusuk treble-nya ini dan tusuk packetnya, sekarang kita akan bikin lagi tusuk double crochet. Kita bikin 2 double crochet. Nah, 2 double crochet lalu tusuk packet atau 2 rantai. Baru kita gabung. Nah, kita bikin tusuk packetnya dari 2 rantai. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita tutup. Kita bikin 3 rantai. Masuk ke dalam lubang. Kita bikin slip stitch. Kencangkan atau kunci dengan 1 rantai. Nah, sekarang daunnya sudah selesai. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, sekarang daunnya ini teman-teman bisa pasang atau bisa tempelkan ke bagian talinya atau bisa untuk hiasan lain. Nah, jadi teman-teman bisa tempelkan di tali seperti ini. Nah, sekarang untuk membuat ranting keriting seperti ini caranya mudah sekali. Nah, sekarang untuk membuat ranting keriting,
Saya awali dengan simpul. Lalu di sini teman-teman bikin rantai sepanjang yang diinginkan. Di sini saya akan bikin 30 rantai. Nah, sekarang di setiap rantai ini kita bikin 2 HDC. Atau di sini teman-teman bisa awali dulu dengan 2 rantai. Lalu HDC di rantai yang ke-30. Kemudian masuk ke lubang rantai berikutnya. Kita isi dengan 2 HDC atau setengah double crochet. Nah, jadi sekarang kita bikin 2 HDC di setiap lubang rantai. Nah, nanti hasilnya akan melintir seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai rantainya habis, lalu kita tutup dengan slip stitch. Nah, nanti untuk ranting keritingnya nanti hasilnya seperti ini. Ini ranting spiral, bentuknya seperti ini. Dan daun ini dan ranting ini teman-teman bisa pakai untuk hiasan pots pumpkin. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini pumpkin potnya sudah selesai. Ini yang sudah saya beri hiasan daun dan juga ranting keritingnya. Dan ukurannya seperti ini. Kemudian untuk kantong ini teman-teman juga bisa pakai untuk tempat permen atau bisa juga dipakai untuk tempat koin. Oke, sampai di sini tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya.